Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kembali pada hari ini kita melanjutkan pembahasan fikih jual beli dengan membaca kitab Umdatul Ahkam min kalami khairil anam karya Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala. Kita di pertemuan kali ini masuk di bab syarat jual beli. Di bab ini beliau akan menyebutkan 3 hadis terkait dengan syarat jual beli. Qala Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah, babu asyurut fil bai'. Bab syarat dalam jual beli. Bagaimana jual beli itu ada syarat dan ketentuannya. Ada hal-hal yang harus dipenuhi supaya jual beli itu sah, dan juga ada hal-hal yang harus dihindari berupa penghalang. Juga itu ketentuan supaya jual beli itu sah. Itu jual beli itu pada kesimpulannya terpenuhi syaratnya, hilang penghalang, itu dikatakan jual beli yang sah. Dikatakan jual beli yang sah. Belum bawakan di sini 3 hadis yang disepakati oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim terkait dengan syarat dalam jual beli. Kita baca hadis yang pertama, baru kita ambil terkait dengan fikihnya. Kata beliau rahimahullah, an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat, ja'atni Barirah faqalat katabtu ahli ala tis'awatid fi kulli 'amin uqiyah fa'inini faqultu in habba ahluka an a'uddaha lahum wa yakuna wala'uki li fa'altu fadhahabat Barirah ila ahliha faqalat lahum fa'abaw 'alayha faja'at min 'indihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalis faqalat inni aradtu dhalika 'alaihim fa'abaw illa an yakuna lahumul wala'. Fa'akhbarat Aisyah an-Nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala khudiha washtariti lahumul wala'. Masyaallah. Fa innamal wala'u liman a'taqa. Fa'alat Aisyah thumma qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam binnas. Fahamidallah wa atna alaihi thumma qala amma ba'd. Ma balu rijalun yashtarituna syurutan laysat fi kitabillah. Ma kana min syartin laysa fi kitabillahi fa huwa batil. Wa in kana mi'atu syartin qada'ullahi ahaqqu wa syartullahi awthaq wa innamal wala'u liman a'ta. Ini sebagai contoh syarat jual beli. Ternyata syarat itu harus sesuai dengan syariat. Kita terjemahkan karena ini cukup panjang hadis yang belum bawakan, padahal yang diinginkan adalah ujung terakhir. Bahwa dalam jual beli masalah syarat itu diatur oleh syariat. Kita tidak boleh mengajukan syarat yang melanggar nilai yang dibolehkan atau tidak dibolehkan oleh syariat. Kita terjemahkan itu dulu, baru kita ambil nanti faedah yang dikandung oleh hadis ini.
Kata beliau dari Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau berkata, Bariro datang kepadaku. Bariro ini budak. Dia datang kepada Aisyah, istri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata, saya telah membuat perjanjian mukatabah. Mukatabah itu dia sudah mau memerdekakan dirinya dengan janji dia mau bayar. Dia beli dirinya dari Tuhan supaya jadi merdeka. Dan ini budak, ya, sudah mau merdeka dan tidak terikat sebagai budak. Seorang budak boleh melakukan perjanjian dengan tuannya. Saya mau merdeka berapa bayarnya supaya merdeka, dan boleh itu harganya dicicil. Iya, boleh dicicil. Jadi dia datang ke Aisyah kasih tahu itu, bahwa saya telah melakukan perjanjian mukatabah dengan tuanku dengan pembayaran 9 auqiyah, dengan pembayaran 9 auqiyah. Itu yang beliau sebutkan sebagai pembayaran tinggi. Ini auqiyah itu mata uang perak, bukan mata uang emas. Iya, dengan dibayar 9 auqiyah. 9 auqiyah sekitar 40 dirham. Tergantung sekarang berapa 1 dirham. Ya murah lah, karena perak kan harganya lebih murah daripada emas. Jadi yang jelas di waktu itu saya berjanji mau bayar diriku dengan 40 dirham. Nilai 9 auqiyah. Nilai 9 auqiyah. Itu yang dikatakan kepada Aisyah radhiyallahu taala anha. Permintaannya, bantu saya. Dia minta bantuan supaya mau bisa membayar itu 40 dirham. 40 dirham. Ini menunjukkan bahwa seorang itu boleh meminta bantuan dari orang lain jika memang dia butuhkan. Apakah dia sendiri yang butuh karena fakir, karena kemiskinan, memang butuh, itu dihalalkan sampai tertutup kebutuhannya. Dan kalau sudah tertutup kebutuhannya masih meminta, haram. Dalam hadis, kok bisa? Nabi berkata kepadanya, itu minta-minta tidak halal kecuali orang memang ditimpa oleh kemiskinan, tidak bisa menutup kebutuhannya kecuali harus meminta, halal. Atau dia menanggung kebutuhan orang lain, halal juga. Sebenarnya kebutuhannya cukup, cuman dia menanggung kebutuhan orang lain. Dia tanggung kebutuhan misalnya santri, Kamal misalnya, kebutuhannya apa sebenarnya? Aman. Istri belanjanya, alhamdulillah 1 bulan aman, Pak Kamal. Istri aman, anak aman, Pak Kamal aman. Tapi anak-anak santrinya itu belum aman. Langsung mata bapak melotot. Nah, kita boleh dihalalkan. Kalau kita menanggung beban orang lain, boleh kita minta. Boleh kita datangi seorang, boleh kita sekarang WA, dulu kirim surat, boleh kita WA orang, ini ada ini kebutuhan santri, siapa tahu kita mau ikut membantu, boleh, halal, itu halal. Atau seorang yang tadinya punya kecukupan, kalau tadi kan miskin saja, memang punya kecukupan, punya bisnis, tiba-tiba kena musibah alam, kena tsunami,
kena gempa, halal baginya. Nah ini Barirah, termasuk golongan yang pertama. Dia budak, namanya budak, hartanya harta tuannya, kan sebelumnya begitu. Tapi sekarang dia mau merdeka. Datang ke Aisyah, minta bantuan. Boleh. Hal tersebut dilakukan. Iya, dia belum datang ke Aisyah. Berkata kepadanya, bantu saya. Aisyah berkata, jika tuanmu berkenan, aku akan membayarkan seluruhnya. Masya Allah. Tidak tanggung-tanggung. Dia mau bantu seluruhnya. Kebutuhannya tadi. Kebutuhannya tadi. Iya. Tapi hak walamu menjadi milikku. Artinya kamu merdeka. Kan gini Mbak. Ketika seorang memerdekakan budak, maka budak ini adalah warisannya nanti kalau dia meninggal, miliknya yang memerdekakan. Begitu. Itu memang begitu. Kan gini kan, budak itu kan sudah putus dari keluarganya. Sudah dia kembali ke nol. Milik tuannya. Milik tuannya. Ketika merdeka, maka nanti ahli warisnya adalah yang memerdekakannya. Ini hukum seputar perbudakan. Jadi ketika dia wafat, tidak, ya orang tuanya tidak mewarisinya. Ketika dia wafat, siapa pewarisnya? Yang memerdekakannya. Jadi Aisyah bilang, "Astau tuanmu, karena ini masalah mukatabah, saya yang bayar kamu untuk kamu merdeka, maka hak warisnya nanti saya, bukan ke tuan itu." Itu yang perlu katakan. Maka saya pun melakukannya. Artinya Barirah ke tuan, kasih tahu, iya, Barirah kembali ke tempat mereka. Iya, ke sana. Setelah ke sana, singkat cerita, Barirah, dia tidak ceritakan lagi apa di sana. Kembali lagi ke Aisyah. Pas dia kembali, Rasulullah SAW sedang duduk. Kebetulan ada Rasulullah. Barirah berkata, saya telah menawarkan hal itu kepada mereka, yaitu kalau Aisyah yang membayarnya, maka hak walanya jatuh ke Aisyah. Tapi mereka menolak, kecuali dengan syarat hak wala tetap menjadi milik mereka. Ini masalahnya. Jadi Aisyah yang bayar, tapi dia bersyaratkan hak walanya jadi milik tuannya tadi. Kan sudah dibayar. Gimana itu syarat? Ini kan syarat menyalahi aturan. Aturannya yang memerdekakan yang pemilik, bukan tuannya. Karena kan dia dibayar. Ini dibayar, bukan tuannya memerdekakan. Coba misalnya, ada seorang punya budak, dia merdekakan budaknya tanpa dibayar, ya jadi miliknya. Tapi ini masalahnya, Aisyah yang bayar, dia tetap diminta hak wala. Iya, Aisyah radhiyallahu taala anha ceritakan hal itu kepada Nabi. Maka kata Nabi kepada Aisyah, hudiha wasyarti lahumul wala. Fa innamal wala liman a'taqa. Ambil, beli itu budak. Dan terimalah syarat wala yang mereka ajukan, karena sesungguhnya hak wala itu hanya milik orang yang memerdekakannya. Penuhi syaratnya? Ambil budak itu, beli. Apa syarat mereka? Apakah itu terhitung mereka yang memerdekakan atau kamu yang memerdekakan? Maka hak wala yang memerdekakan. Tergantung sekarang, siapa yang terhitung memerdekakan budak ini? Kalau ternyata mukatabah itu adalah masih terhitung orang pertama yang memerdekakannya, cuma kita yang bayar, maka hak mereka. Kalau yang membelinya, yang membayarnya adalah yang menjadi yang memerdekakannya, maka hak yang memerdekakannya. Itu kata Nabi kepadanya. Aisyah pun melakukannya. Kemudian Rasulullah SAW
memberikan ilmu tentang jual beli ini. Jual beli ini. Beliau, padahal masalah kejadian khusus ini antara Aisyah dengan itu pelayan. Kemudian Rasulullah tahu. Tapi untuk memberikan ilmu terkait dengan jual beli, beliau naik mimbar. Ini menunjukkan kejadian khusus di masa Rasulullah itu menjadi umum untuk kita. Kita samakan saja. Beliau naik mimbar, memuji Allah, menyanjung Allah, kemudian berkata, amma ba'd. Ma balu rijalun yashtarituna syurutan laysat fi kitabillah. Amma ba'd. Mengapa ada orang-orang yang menetapkan syarat-syarat yang tidak terdapat dalam kitab Allah? Di sini sudah jelas bahwa syarat itu harus ada dalam kitab. Harus ada dalam ketentuan syariat. Mengapa orang-orang menetapkan syarat yang tidak terdapat dalam kitabullah? Maka min syartin laisa fi kitabillahi fa batil wa in kana mi'atu syartin. Syarat apapun yang tidak sesuai dengan kitabullah, maka syarat-syarat itu batal sekalipun terdapat syarat 100 syarat. Biar 100 syaratnya batil selama tidak diakui oleh kitabullah. Syarat apapun, qadarullahi haqqun, ketentuan Allah lebih berhak untuk diikuti, wa syartullahi awthaq, dan syarat ketentuan Allah itu lebih kuat, wa innamal wala'u liman a'taqa, dan sesungguhnya hak wala itu hanya milik orang yang memerdekakannya. Ini syarat dalam jual beli harus sesuai dengan ketentuan Al-Quran, hadits Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadits ini pertama sekali seorang dalam melakukan transaksi jual beli boleh bersyarat. Boleh, tidak apa-apa. Boleh bersyarat, nanti akan digambarkan sedikit. Dia mau beli jual ini, tapi dia pakai dulu, misalnya 1 bulan. Dia naiki dulu dari Parepare sampai ke Sidrap. Dia naiki dulu dari Parepare sampai Makassar. Boleh bersyarat. Dalam pernikahan juga boleh begitu. Boleh, saya mau menerima, tapi saya tidak dibawa keluar dari Parepare. Orang tua juga bisa bersyarat. Boleh kamu nikahi anak saya, tapi syaratnya setelah menikah harus punya rumah. Boleh. Atau dia bilang, boleh, saya mau nikahkan kamu dengan anak saya, tapi tidak dipoligami. Boleh, Pak Mahir. Tidak ada masalah. Boleh begitu. Ini hukum pertama. Karena Nabi tidak mengingkari sebenarnya syaratnya. Yang Nabi ingkari adalah syarat yang salah. Syarat yang salah. Maka sekali lagi, orang itu boleh bersyarat. Boleh bersyarat. Tetapi syaratnya itu tidak boleh melanggar ketentuan jual beli. Contoh apa, Pak? Ada orang menggadikan sawahnya ke utang. Dia utang 5 juta. Pegang sawah. Si pemberi pinjaman boleh dengan syarat saya kelola 3 kali panen. Gimana itu? Apakah syarat itu dibenarkan? Itu pertanyaan kita. Kita kaji. Kita telah ada ketentuan utang itu tidak boleh ada penambahan manfaat. Setiap pinjaman yang ada penambahan manfaat, riba. Ini tuh kaidahnya. Sekarang dia kasih 5 juta, nanti dia kembalikan 5 juta kan? Keuntungannya apa diambil? Hasil panen 3 kali. Riba. Syarat batal. Seharusnya dia pegang saja suratnya, sawahnya, biar saja itu orang yang pinjam kelola, supaya dia bisa bayar utangnya dengan dari hasil sawahnya. Seharusnya begitu. Kan jaminan ini adalah untuk menjaga nanti kalau dia tidak bisa bayar utangnya,
itu jaminan bisa dijual untuk melunasi utangnya. Kalau ternyata sawahnya senilai 10 juta ketika dijual, diambil 5 juta, dia kasih yang punya 5 juta. Kan utang. Itu kan jaminan. Kalau tidak bisa bayar utang, jadi penutup utang. Itu tujuan dari jaminan, bukan untuk mengambil manfaat. Kapan diambil manfaatnya? Ada syarat pengambilan manfaat. Riba. Riba qard. Dan syaratnya batal. Syaratnya batal. Dari sini pula kita dapat faedah bahwa bukan banyaknya syarat yang dilihat, tapi dari banyak syarat itu adakah pelanggaran syariat atau tidak. Kalau ada pelanggaran syarat syariat, maka biar satu pelanggarnya, maka batal. Karena Nabi bilang, iya, maka min syartin laisa fi kitabillahi fahuwa batil wa in kana mi'ata syartin. Apa yang merupakan syarat yang tidak ada, tidak sesuai dengan kitabullah, maka syarat itu batil sekalipun terdapat 100 syarat. Ada 100 syarat. Kapan menyelisih kitabullah, maka itu syaratnya batil. Syaratnya batil. Iya, ini iya yang disebutkan. Terus ada yang menarik di sini, faedah dari hadis ini, yaitu kesepakatan antara dua belah pihak tidak mengubah hukum syariat yang telah tetap. Ini sebenarnya gini, bisa saja bersepakat, baik kamu yang bayar tapi hak walanya di saya. Kesepakatan. Sepakatnya mereka ini tidak menghalalkan jual beli itu. Jangan sampai kan saling ridho. Ada orang naudzubillah, mahrul bagi. Tahu mahrul bagi? Upah zina. Kan saling ridho. Saling ridho. Gimana itu? Itu kan masuk jual beli. Itu naudzubillah. Ridho. Si perempuan ridho. Si laki-laki juga. Dia tanya, berapa? Kan dia bilang sekian. Gas. Saling ridho. Apakah itu jadi halal? Ini yang harus kita pahami. Jadi kesepakatan dari penjual dan pembeli itu tidak menghalalkan yang diharamkan. Iya. Saling ridhonya. Dicontohkan juga jual beli, mohon maaf, jual beli anjing. Anjing kan diharamkan untuk muslim. Diharamkan untuk muslim. Mereka sepakat melakukan transaksi. Kesepakatan dua belah pihak itu tak menghalalkan itu. Karena yang dilihat adalah ketentuan dalam kitabullah. Apakah memang dalam kitabullah ini halal atau haram? Iya. Halal atau haram? Itu dia. Ketika dibilang anjing diharamkan, maka harganya haram. Karena Allah kata Nabi, jika menghalalkan sesuatu, maka mengharamkan sesuatu, haram harganya. Kalau sesuatu itu halal, halal harganya. Itu. Jadi kalau zatnya haram, harga haram. Jadi apapun, biar mau jadi parang. Orang jual anjingnya, tukar parang. Kan tak kumakan itu parang. Iya, memang tidak dimakan. Tapi kan dipakai. Potong kayu, kebun. Haram. Apapun jadi. Apapun jadinya. Kesepakatan para pihak tidak menghalalkan. Saya ulangi. Kesepakatan para pihak tidak menghalalkan. Lihat yang kita itu. Bisa saja sepakat dong? Antara Aisyah yang membayar dengan mereka yang memerdekakan tuannya. Tapi Nabi naik mimbar. Silakan bersyarat, tapi jangan menyelisih syariat. Syarat itu adalah bagi yang memerdekakan. Syarat itu, wala itu bagi yang memerdekakan. Nabi sampaikan seperti itu. Ini
Ya, yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan dari sini, masya Allah, ya, kita juga dapat mengambil, iya, pelajaran bahwa di dalam melakukan transaksi yang jual beli itu ternyata boleh kita meminta pihak ketiga untuk membayarkan duluan. Lihat di Bariro, dia yang berakad dengan orang, terus dia datang minta bantuan Aisyah untuk bayar, boleh ternyata. Kita langsung membayar, boleh pihak ketiga. Setelah itu pihak ketiga boleh berakad dengan kita, boleh berakad lagi dengan kita. Iya, dia pergi bayar dulu. Setelah selesai, kalau memang apakah itu pemberian langsung dibantu murni tanpa mengharapkan imbalan, selesai. Kadang-kadang ada dibantu tapi hanya meringankan. Ada orang tidak bisa cash, tapi bisa cicil. Boleh pihak ketiga membayarkan cash, kemudian dia cicil ke pihak ketiga. Boleh. Diperbolehkan. Dan dari sini kita dapat faedah. Boleh itu pihak ketiga pergi tanya barangnya. Yang pertama, yang dia tanya barangnya, dia tunjukkan mana yang dia suka. Begitu. Baru nanti pihak ketiga datang bayar. Kita paham mungkin yang saya maksud. Nah, jadi misalnya gini, oh saya mau beli HP, tapi saya nggak bisa cash. Kita cari orang yang bisa bayarkan cash. Baru kita cicil sama dia. Boleh kita dulu pergi itu barang. Kita yang mau ini. Kita lihat, nah ini yang saya mau. Baru dikasih tahu ini yang membayar. Saya mau yang itu. Baru dia bayar. Setelah itu diambil, baru diangkat sama kita. Gimana setelahnya? Lihat Aisyah bertanya, saya yang punya hak wala. Berarti setelahnya ditentukan kan? Jadi dia, baik saya mau bayar. Tapi hak walanya sekian. Artinya boleh, saya mau bayar itu barang, tapi nanti kamu beli sama saya cicil. Boleh. Setelah dia bayar, dia deal nih harga. Harga cicil sekian. Misalnya tadi 90.000. Dia beli. Boleh, tapi kamu cicil 100.000. Ini cicil. Dapat? Boleh. Yang penting jangan persyaratkan syarat yang nanti yang jatuh lagi ke riba pinjaman. Ini yang masalah lagi. Jadi jual beli cicil itu boleh. Tidak ada masalah. Yang penting tidak ada syarat yang riba. Tidak ada syarat yang riba. Ini faedah-faedah yang bisa kita ambil. Di hadits ini, Masya Allah. Tidak ada masalah kita pihak ketiga yang membayarkan. Tidak ada masalah kita setelah itu cicil pada pihak ketiga. Iya, tidak ada masalah. Yang penting nanti tidak ada syarat yang syaratnya itu tidak melanggar atau melanggar syariat. Itu saja. Diperhatikan syaratnya. Kemudian faedah lain dari hadits ini, seorang itu boleh membantu orang lain. Dianjurkan membantu orang lain. Iya. Dan boleh membantu orang lain terus mengambil manfaat dari situ. Tidak ada masalah. Ya Aisyah ini, dia mau bantu itu bayar, tapi dia mau walanya di dia. Tidak masalah. Nabi tidak salahkan itu. Boleh. Kan kita sudah dapat
pahala dengan meringankannya. Iya, walaupun kita juga dapat nilai di situ, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Dari sinilah nanti akad wakil itu boleh. Wakil itu boleh mengambil upah dari jasanya. Kita bilang upah apa ya? Makelar. Di negeri kita ini kan sudah ditentukan, Pak. Makelar dapat berapa Pak Kaman? Hukum asalnya yang tertulis 1-20% bisa, kecuali ada ketentuan. Biasa kan pemilik bilang pokoknya saya mau bersihnya sekian, silakan kamu akad berapa, atau dia bilang jual sekian, kamu ambil sekian, kan sudah ada. Kalau tidak ada bicara, maka kembali ke hukum yang ditentukan oleh negara. Kalau tidak ada akad, boleh wakil itu mengambil nilai jasanya. Ya, banyak kan sekarang orang jasa titip itu dibolehkan. Ditentukan setiap barang misalnya 5.000. Dia modalnya hanya pergi masuk toko, dia fotokan harganya. Kalau ada yang mau titip, dia bilang satu barang 5.000 misalnya, satu barang 10.000 misalnya. Benda yang penting disepakati. Yang penting disepakati. Ini terkait dengan hadits yang pertama ini, terkait dengan hadits yang pertama ini. Hadits kedua, kata beliau rahimahullah, an Jabir radhiyallahu taala annahu kana yasiru ala jamalin fa'aya. Ini lucu ini, masya Allah. Dia melakukan jual beli juga sama Rasulullah. Kalau kita pasti bilang, masa sama Nabi kau begitu? Kita kan kadang begitu, ikhwan, tidak enak sama Ustaz. Masa Ustaz kau begitu? Nah, ini sudah dilakukan oleh sahabat contohnya. Biar sama Ustaz. Jual beli. Jangan karena Ustaz kita kasih kurang. Enggak. Jual beli ini. Ini contoh. Jadi Jabir bin Abdullah ini sahabat mulia. Annahu kana yasiru ala jamalin fa'aya. Fa'arada an ayyusayyibahu. Falahiqanin Nabi sallallahu alaihi wasallam fada'ali. Fadarabahu kasara sayrun lam yasir mitlah. Masya Allah. Thumma qala bi'nihi biwakiyah. Kultulah. Thumma qala bi'nihi. Fabi'tuhu bi'ukiyah. Wastatnaitu himlanahu ila ahli. Falamma balagtu ataituhu bil jamal. Fanaqadani tamanah. Thumma rajatu fa'arsala fi athari. Faqala aturani ma kastuka li'akud jamalak. Kud jamalak wadarohimak faholak. Masya. Kata beliau dari Jabir radhiyallahu taala anhu, beliau berkata bahwa beliau sedang melakukan perjalanan dengan menaiki seekor unta yang belum miliki. Tapi unta tersebut kelelahan dalam perjalanan, melambat, kelelahan. Dan tidak mampu lagi berjalan dengan baik. Maka Jabir bermaksud untuk melepaskannya. Sudah tidak mampu nih. Jabir mau, lepas saja. Atau biarkan saja dia cari makan sendiri di sini. Daripada saya letih capek bawa ke Madinah. Ini kalau kita punya motor mogok, lepas saja. Iya. Jadi dia mau lepas saja. Iya. Cuman Masya Allah, ini perjalanan bersama Nabi. Nabi menyusulku, kata Jabir. Maka beliau mendoakanku dan memukul unta tersebut. Berkahnya doanya Nabi terkabulkan. Setelah itu unta itu berjalan dengan cara yang belum pernah
dia berjalan seperti itu sebelumnya. Jadi balik nih. Dari doanya Nabi dan Nabi memukulnya. Bah, berkahnya doa terkabulkan doanya Nabi. Ya. Dia berjalan tidak pernah sebelum itu. Seperti itu jalannya. Tapi Nabi berkata kepadanya, kan dia tadi mau dilepas. Setelah bagus jalannya, Nabi berkata kepadanya, bi'inihi bi'uqiyah. Jual unta itu kepadaku dengan harga 1 uqiyah. Jabir bilang, lah, tidak. Gimana kalau kita ini, Pak? Ya ada ustaz tak mau beli motor tak? Iya, berani dibilang tidak ya. Kalau mungkin Makassar berani ya. Kalau di Jawa nggak berani untuk kuah. Ambil nih. Iya. Jadi ini Jabir berani sekali, Pak. Dia bilang tidak. Tidak. Rasul ini, Pak, mau beli untanya. Dan dia bilang tidak. Ini menunjukkan para sahabat. Ya mereka masalah jual beli. Tidak mau, tidak mau. Dan itu sudah menjadi ciri khas sahabat. Mereka tidak ada dibilang tidak enakan apa. Tidak ada. Jual beli jangan tidak enakan, bahaya. Makanya kita ini dalam syariat, Pak, tidak boleh kalau ada orang kasih parfum. Tidak boleh tiba-tiba harumnya parfum ini di mana dijual. Dengan diharapkan supaya dikasih. Tidak boleh. Nanti dia kasih karena tidak enak kasihan. Tidak boleh. Jangan begitu. Karena jual beli yang seperti itu terpaksa. Jadi bilang tidak. Tapi Nabi kembali bilang, bini, jual unta itu kepada aku. Ini menunjukkan bahwa boleh kita menawarkan barangnya orang. Kalau dia tolak, siapa tahu? 1 kali, belum 2 kali, bisa. Namanya juga usaha. Jual kepada aku. Maka Jabir lulu. Kedua kalinya dia bilang, saya menjualnya kepada Nabi dengan 1 uqiyah tadi. 1 uqiyah tadi. Tapi saya mempersyaratkan boleh, cuman saya naiki dulu punggungnya sampai ke Madinah. Ini yang tidak mau. Boleh tapi bersyarat. Ini yang biasa dilakukan oleh orang. Dia bilang, saya mau beli ini mobil tak, tapi coba dulu saya pakai sehari. Coba dulu saya pakai 2 hari. Coba dulu saya tes 3 hari. Boleh. Jadi Jabir bilang, boleh Rasulullah, saya mau jual. Tapi saya naiki dulu sampai ke Madinah. Sampai ke keluargaku. Maka Nabi bilang, sudah. Deal di atas harga 1 uqiyah. Syaratnya dinaiki dulu punggungnya ke Madinah. Boleh kita bersyarat. Maka kata Jabir, ketika saya sudah sampai di Madinah, saya datang menemui Rasulullah, membawakan untanya itu, lalu beliau membayar harganya 1 uqiyah. Untanya dibawakan, harganya dikasih. Di Madinah, Masya Allah. Tidak ada dibilang, ikhlaskan ya Ustaz. Nah, Ustaz juga tidak boleh memanfaatkan orang seperti itu. Tidak boleh ya. Otak kita akan gaji, bayar. Jangan manfaatkan orang. Sama ini ada kejadian juga. Awal hijrah juga begitu. Waktu Nabi cari tanah untuk bangun masjid Nabawi yang sekarang itu, kan banyak sekali orang menawarkan dari sahabat, karena rata-rata di situ kebun unta, kebun kurma. Banyak sekali menawarkan. Tapi Nabi waktu itu mengundi. Beliau tarik untanya, di mana untaku duduk, itu yang saya mau beli. Tarik untanya dari Masjid Kuba. Jalan lurus ke situ, duduk untanya di Masjid Nabawi yang itu. Yang itu Kuba hijau, yang putih hijau itu. Duduk untanya. Nah, Nabi bilang ini. Siapa yang punya? Dia bilang, Rasulullah wakaf. Nah,
saya mau bayar. Jadi belum tidak memanfaatkan orang. Beda kadang kita ini Pak. Masa kau kasih bayar Ustaz? Bahkan kita wakaf nikah Ustaz itu. Wakaf, nih beda jual beli. Jangan sampai karena kita Ustaz akhirnya jual ilmu tak ke orang. Biar kata Nabi kasih ke harga. Nah sama ini. Iya. Ini kan Jabir ini. Rasul Tommy doakan untamu. Sampai bagus jalannya. Tetap dia minta harganya satu aukia. Dia kasih ontanya. Nabi kasih harganya. Nabi kasih harganya. Poin kita adalah syarat tadi itu Nabi terima. Syarat yang dinaiki dulu tadi sampai ke Madinah Nabi terima. Itu menunjukkan sekali lagi dalam poin kita boleh dalam jual beli kita bersyarat. Boleh. Kita jual rumah misalnya. Iya. Sudah deal harga, kita bilang boleh tapi saya pakai dulu sebulan. Jangan tong dipakai setahun. Atau boleh kita bilang saya pakai dulu selama belum jadi rumahku yang di sana. Kita bersyarat yang lagi dibangun atau diperbaiki atau di apa yang kita sudah beli, boleh. Boleh kita bersyarat. Iya, boleh kita bersyarat. Iya, walaupun setelah itu Masya Allah, iya, Nabi membayarnya dan dia kasih untanya. Jabir bilang, setelah saya pergi kembali ke keluargaku, ke rumahku. Ya. Ternyata Rasulullah SAW mengutus seorang. Setelah membawakan untaku itu ke saya. Wah ini Rasulullah tidak betul memanfaatkan orang. Sudah dikasih uangnya, dia utus kembali ke untanya ke Jabir dan berkata, apakah kamu mengira saya menawar-nawarimu agar saya dapat mengambil untamu? Ambillah untamu dan uang dirhammu, semua itu menjadi milikmu. Masya Allah. Kembalikan kita ya. Ya, kalau kita mau dikasih gratis. Kalau ini Nabi sudah tawar, dia bayar, dia kasih kembali untanya. Masya Allah. Iya. Dia kasih kembali untanya. Jabir tidak tahu kembalikan uang. Iya. Kembali dia kasih uangnya, ambil, Nabi ambil dirhammu yang saya bayar untamu tadi itu. Saya tawar-tawar begitu bukan mau mengambil unta. Ya, bukan mau mengambil untamu. Selesai ini haditsnya ini satu saja, faedah yang paling pokok adalah boleh bersyarat dalam jual beli. Sekali lagi, boleh bersyarat dalam jual beli selama syaratnya tidak halal, tidak menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Iya. Misalnya saya pernah baca syarat dalam pernikahan. Dia bilang begini, boleh kamu menikahi, tapi jangan dinaiki. Gimana itu Pak Pak? Gimana itu syarat? Boleh nggak? Apa tujuannya menikah? Tujuan menikah supaya bisa sayang. Anak-anak tidak paham ya. Ini khusus Abu Soleh dan semisalnya. Anak-anak tidak apa-apa. Jangan dulu dipikirkan. Kan saya menikah adalah supaya bisa berhubungan kan begitu. Ini dia persyaratkan tidak. Cocok. Ini syarat mengharumkan yang halal. Karena setelah akad halal. Halal diperkosa. Kan begitu. Ini kan perkosa yang halal. Kan perkosa itu apa hukumnya? Haram dong. Tapi kalau istri kita ikat kaki dan tangannya, halal? Halal. Iya. Gimana Panto? Ini dia bersyarat itu. Syarat ini adalah tidak boleh. Ini syaratnya ini mengharumkan yang halal. Kan halal. Diharamkan. Batil. Syaratnya batal.
Tidak berlaku. Tidak berlaku. Ini yang harus kita pahami dalam hal tersebut. Atau syarat lain, itu kan mengharamkan yang halal. Atau kebalikannya, menghalalkan yang haram. Misalnya begini, Mbak. Dia bilang ini dalam akad nikah. Saya mau menikahi kamu, tapi dengan syarat halal juga saudarimu. Jadi nikahi langsung dua bersaudari. Karena halal langsung. Adik kakak. Gimana itu? Syarat yang tidak bisa. Ini namanya menghalalkan yang haram. Kan diharamkan mengumpulkan dua bersaudari. Dalam satu waktu. Boleh kalau meninggal. Kalau meninggal kakaknya, ya boleh. Atau cerai. Boleh dinikahi apa? Adiknya. Apa dibilang istilahnya orang? Turun ranjang. Apa itu? Hah? Turun ranjang atau naik ranjang, Pak kamu? Oh, kalau di sini pindah bantal. Nah, dari bantal yang satu. Jadi itu bantal ternyata itu orang ya. Alhamdulillah. Itu syarat yang tidak boleh. Batin. Batin syaratnya. Ini yang perlu kita pahami baik-baik. Syarat yang dibolehkan adalah syarat yang halal. Tidak boleh syarat yang haram. Ini yang patut kita pahami baik-baik. Ya, karena banyak sekali di luar sana syarat-syarat. Jadi ketika ada orang bersyarat, hadapkan dulu. Kalau kita tidak tahu, tanya ke Ustadz. Tanya Ustadz. Ustadz, bagaimana ini syarat? Fokus pada syaratnya ya. Nggak harus itu satu akad itu dikirim. Saya pernah dikirim akad dari nol sampai akhir. Sudah kecil lagi diperbesar. Kan kita ini Ustadz cuma butuh tuh syaratnya. Kan akad itu orang biasa. Akad secara umum orang berakad. Tapi yang butuh kita baca adalah syaratnya saja. Apakah syaratnya ini? Kan syaratnya saja. Iya, kalau masalah yang diperjualbelikan kan insya Allah kita jual beli yang mubah. Iya, ketika kita berjual beli hal yang mubah, bukan zat yang haram, maka asalnya mubah. Nanti bisa jadi haram kalau ada syarat yang melanggar. Jadi kirim ke Ustaz, tanya ke Ustaz, syaratnya saja. Iya, syaratnya saja. Gimana ini Ustaz? Ini ada akad, gini syaratnya. Nah itu nanti yang dikaji. Syaratnya itu yang dikaji. Ya, karena Ustaz akan mengkaji. Apakah ini syarat melanggar? Kalau melanggar, kenapa dia bersyarat seperti itu? Kenapa itu syarat dimunculkan? Nah, itu lagi nanti. Dikaji baik-baik. Baru setelah itu lahir hukum. Jadi jangan kita tanya, bagaimana jual beli begini? Enggak, sebutkan dulu syaratnya. Selama jual belinya mubah. Kita bertanya jual beli rumah, kita bertanya jual beli HP, kan mubah. Sampai begini syaratnya. Yang kita boleh bertanya begitu itu kalau zatnya haram. Kita tanya jual beli kucing. Itu baru tanya, gimana jual beli kucing? Jangan tanya syarat. Karena walaupun kita bersyarat, zatnya sudah haram. Haram, walaupun syaratnya benar. Jadi begitu. Yang harus kita pahami baik-baik. Ini hadits yang kedua. Hadits ketiga, dan ini hadits terakhir ya, dalam masalah jual beli yang ada syaratnya ini. Kata beliau rahimahullah, kita baca hadits ketiga. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyabi hadirun libat wala tanajashu wala yabi'u rajul ala bai' akhi wala yaktubu ala khitbati akhi wala tusafirul mar'atu tol wala tas'al al mar'atu talaqa ukhtiha li takfi'a ma fi ina'iha. Tadi Pak Kamal ganti bantal ya. Ini ternyata ganti piring. Di hadits ini, Masya Allah. Ketemu Pak Kamalnya? Masalah istilah. Kata beliau dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu,
dan radhiyallahu taala anhu beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang orang kota menjualkan milik orang desa. Sudah lewat bersama kita kalau ini. Ya. Jadi biarkan orang desa masuk ke pasar. Biarkan dia tahu harga. Iya. Ini kan terkait dengan larangan memotong jalan ke villa dagang. Orang mereka mau langsung ke pasar Parepare. Kita potong. Supaya beli dengan harga murah. Sampai ke pasar kita jual dengan harga mahal. Jangan. Biarkan dia sampai ke pasar. Iya. Karena bahaya juga orang kota itu. Dia sudah tahu ciri-ciri orang desa. Orang desa ini kasih ini harga mahal. Nah, kalau orang kota memanfaatkan orang desa, padahal jual beli itu harus sama. Orang kota atau orang desa perlakukan pelanggan dengan sama. Karena dia punya hak yang sama. Tidak boleh kita tipu gara-gara dia orang desa. Gara-gara dia orang desa. Harus jujur dalam jual beli. Makanya Nabi melarang kalau ada tipuan. Nabi melarang orang kota menjualkan barang milik orang desa. Dan beliau bersabda, wala tanajasu. Jangan kalian melakukan najas, menaikkan atau menawar harga barang tanpa bermaksud membelinya. Dengan tujuan agar orang lain tertarik membayar dengan harga yang lebih tinggi. Ini saya sudah pernah gambarkan. Ya, Pak Kamal punya toko. Datang Pak Anto ke tokonya. Berapa harganya nih Pak Kamal? Dia bilang 100.000. Iya, 100.000. Bisa kurang? Bisa. Dia bilang berapa? 90.000. 90.000. Datang saya penyamar. Pak Kamal, mau saya barang ini. Masih ada? Pak Anto. Berapa harganya nih Pak Kamal? 100.000. Oh iya, saya ambil. Langsung saya bayar 100.000. Padahal itu barang 50.000 nih. Cuma langsung saya bayar 100.000. 100.000. Pak Anto tertipu. 100.000 langsung dia bayar. Berarti murah nih saya ini 90. Tipu, dia tipu. Yang ini nih, saya ini tidak mau beli barang. Saya beli langsung 100.000 supaya dia beli itu 90, tidak tawar lagi. Kedua kali dia tipu, padahal barangnya cuma 50.000, semua toko di samping. Dia tanya di toko samping, berapa barang itu? 50.000. Sebelah tadi 90.000. Saya beli terpaksa karena gara-gara itu kan ditipu oleh pihak ketiga. Padahal tidak mau, ini sudah sepakat. Sudah sepakat. Kamu datang, nanti kita bagi 2. Kan lumayan, 50 naik ke 90. Berarti ada berapa itu selisihnya? Ada 40.000. Sudah, kamu dapat 20.000 satu kali. Akhirnya dia juga dapat lebih dari 50.000 tadi. 20.000 lagi. Naudzubillah. Tidak boleh najis. Tidak boleh najis. Seorang yang tidak mau membeli, menaikkan harga. Menaikkan harga. Supaya ada yang membeli dengan mahal. Supaya ada membeli dengan mahal. Harus memang dia adalah orang yang mau membeli. Ini di pembahasan lelang juga, hati-hati. Kan jual beli lelang itu kan nanti dia cari harga tinggi. Memang yang mau menawarkan harga itu dia mau membeli. Bukan orang yang pura-pura jadi pembeli. Tidak boleh. Memang mau membeli. Tidak boleh najis. Tidak boleh najis. Wala yabi' ar-rajul ala bai'ati. Juga ini sudah lewat. Janganlah seorang melakukan jual beli atas jualan beli saudaranya. Itu ada saudara lagi jual atau lagi beli. Kita tiba-tiba, maka itu barang harga sekian, padahal saudara belum putus. Tidak boleh. Biarkan dulu dia selesai. Tidak boleh dilambungi. Wala yaktubu ala khitbati akhi. Jangan dia meminang di atas pinangan saudaranya. Sudah tahu. Jangan contohnya Pak Anto sama Pak Kamal ya, karena tidak bisa nih. Iya. Iya. Tidak boleh itu dipinangan orang. Sudah tahu saudara lagi urus ke sana, kita langsung pergi urus toh. Tidak, biarkan dulu putus. Mundur itu saudara, baru nanti kita maju. Iya.
Tidak boleh maju dua-dua. Tidak boleh. Atau sebagian orang langsung urus 5 ahwat. Satu-satu. Iya, ini bukan barang pameran. Ini manusia ini. Nanti 5 orang pilihan semua, nador semua 5. Baru dia pilih yang paling cantik. Nih, apa katanya nanti yang lain kasihan? Tuh tiba-tiba ditolak gara-gara si fulana. Kan, hati perempuan ini. Iya, tidak boleh melamar di atas lamaran saudara, meminang atas pinangan saudara. Biarkan dulu selesai. Terus terakhir, wala tas'alil mar'at talaqa ukhtiha litakfa'a ma fi ina'iha. Jangan seorang wanita meminta agar saudarinya sesama muslimah diceraikan supaya dia dapat mengambil apa yang ada di dalam bejananya, yakni memperoleh bagian ya dan kedudukan yang sebelumnya dimiliki oleh wanita tersebut. Banyaknya orang ceraikan itu istri tak, nanti sama saya. Nah, saya siap tamu. Nah, yang ikhwah juga bahaya. Bosan pemain ngomel-ngomel di neketnya. Sementara yang satu ini sayang-sayang terus tak panggil. Dia tidak tahu itu kalau nanti ngomel istilah malam pertama. Tapi begitu. Tidak boleh ada seorang perempuan. Kalau dia tahu ini orang, kalau dia poligami akan cerai dengan istrinya, tidak boleh dia datang mengacaukan. Tidak boleh dia datang. Kecuali memang akan berdamai. Akan berdamai ini. Istrinya memang yang cari. Cari siapa yang mau sama suamiku. Tapi ya itu 1 dari 10. Jarang perempuan seperti itu ya. Nggak tahu kalau ada nih. Pak Kamal. Ketawanya pahit gitu. Itu susah. Susah itu ada yang begitu. Tapi intinya adalah tidak boleh orang lain datang meminta seorang laki-laki mentalak istrinya, ceraikan istrinya supaya dia ganti piringnya. Tidak boleh. Tidak boleh seperti itu. Kita tentunya dalam masalah pernikahan tidak boleh mengacaukan pernikahan orang lain. Tidak boleh kita membantu orang berbuat zalim. Kan ketika seorang laki-laki itu dia melakukan poligami misalnya, dia tidak akan adil sama istri pertamanya gara-gara sudah ada mainan baru lebih seru. Dia tidak adil. Tidak boleh kita membantu itu laki-laki supaya berbuat zalim. Kan dia zalim. Dia zalim jadinya. Tidak boleh dibantu. Bahkan tidak boleh diuruskan pantok. Siap. Karena bahaya. Bahaya. Itu kita membantu teman untuk berbuat zalim. Membantu orang untuk berbuat zalim. Ini yang terakhir. Dari sini kita bisa pahami kalau ada syarat dalam jual beli mengganggu hak orang lain juga tidak boleh. Ada syarat jual beli yang mengganggu hak orang lain, melanggar hak orang lain, tidak boleh kita melakukan transaksi jual beli itu. Tidak boleh kita melakukan transaksi jual beli itu. Selesai, alhamdulillah. Syarat di dalam jual beli, kesimpulannya hadits-hadits ini menunjukkan bahwa Islam melarang segala bentuk persaingan yang tidak sehat, segala bentuk jual beli yang tidak sehat, semua dilarang. Baik dalam urusan pandang, dalam urusan perdagangan, maupun hubungan sosial seperti pernikahan. Seorang muslim itu diperintahkan untuk mencari rezeki dan memenuhi kebutuhannya dengan cara halal, jujur, adil, tanpa menipu, tanpa merugikan, atau merebut hak orang lain. Merebut hak orang lain, kesempatan saudaranya dengan cara yang dilarang oleh syariat. Alhamdulillah, insya Allah setelahnya
kita masuk di bab riba. Setelahnya, wah ini pembahasan rumit lagi. Setelahnya sudah masuk di bab riba wassorfi. Alhamdulillah. Insyaallah kita lihat lagi nanti di pertemuan akan datang. Ini ada pertanyaan kertas. Ustaz, saya pernah dengar bahwa olahraga boxing atau tinju itu haram. Maka bagaimana dengan menontonnya? Apakah juga haram? Iya, jangan menontonnya. Kenapa diharamkan? Karena kita di syariat tidak boleh pukul muka. Itu masalahnya. Kita itu kan tidak boleh pukul muka. Sementara tinju, sasarannya muka. Boxingnya kan? Sasarannya. Kalau dia semuanya, termasuk muka ya. Kalau bisa gulat boleh. Tahu gulat? Iya, boleh. Kalau pukul muka memang diharamkan. Jadi kita tidak boleh juga menontonnya. Ya jangan sampai muncul ridho. Karena ridho terhadap kedoliman sama dengan kita berbuat dolim. Ustaz, ini pertanyaan ada 2. Semisal kita sudah wudhu, setelah itu jalan melewati genangan air, dan genangan air itu sudah berubah warnanya keruh. Bagaimana hukumnya itu, Ustaz? Apakah harus wudhu lagi? Atau dan bagaimana keadaan baju yang terkena percikan air dari genangan air tersebut? Pertanyaannya, itu yang merubah warnanya apa? Kan yang merubah warna itu ada 2, Pak. Ada yang merubah warna itu adalah zat suci. Dia diubah oleh lumpur, tanah, daun, zat suci. Ada yang mengubahnya zat najis. 2 begitu. Nah, kalau yang mengubahnya adalah zat suci, maka tidak membatalkan wudhu. Karena dia tidak najis. Jadi kalau diubah oleh lumpur, berubah warnanya. Oleh daun, berubah warnanya. Suci, tidak najis. Tapi mohon maaf, kalau dia diubah oleh kotoran, ada orang buang kuningan di situ. Akhirnya warna kuning. Nah, atau ada orang kencingnya kuning sekali. Jadi kuning airnya. Najis. Atau tidak kuning, tapi rasa kencing. Nah, Pak Muhayyan jilat, pesing-pesing kuning. Sudah berubah dengan rasa kencing. Sudah berubah, najis. Atau berubah warna, rasa, bau. Berubah baunya. Tadinya air bau biasa, jadi bau kencing. Najis. Tapi ini kalau zat najis yang masuk. Tapi kalau zat suci, berubah warna, rasa, dan bau, itu tidak berubah air menjadi najis. Paling tingginya dia menjadi air suci, tapi tidak mensucikan. Mungkin kita paham ini? Air itu suci, tapi tidak bisa dipakai wudhu. Itu paling tingginya. Tidak menjadikan dia air najis. Tidak menjadikan dia air najis. Jadi baju yang kena situ, wudhu tidak batal, baju juga yang kena situ tidak jadi najis. Pakaian yang kena situ tidak najis. Pertanyaan kedua, saya membeli barang di online shop. Harganya 200.000 dan dapat potongan 10.000 jika pembayaran menggunakan ShopeePay. Apakah jual beli ini termasuk transaksi riba? Karena dianggap saldo yang disimpan di dompet digital adalah semacam pinjaman karena penerbit kepada penerbit dompet digital. Sehingga ketika kita mendapatkan manfaat, diskon, maka dikaitkan dengan kaidah setiap pinjaman yang menghasilkan manfaat adalah riba. Siapa yang mengatakan bahwa kita taruh uang di dompet digital akadnya pinjam? Siapa yang akad itu? Tidak ada, saya rasa.
Ya, bukan video. Apakah setiap kita taruh uang di dompet digital, akadnya dia pinjam sama kita atau gimana? Itu Pak yang dilihat. Bukan video orang. Kita harus mengkaji lembaga pihak itu. Gimana akadnya? Nah, apakah setiap kita kasih masuk uang di Dana atau di OVO, akadnya dia pinjam? Punya tak? Nah, karena kita bilang pinjam dia. Atau kita sama aja dengan dompet tadi kantong? Nah, kalau sama, apa bedanya? Kenapa kita bilang pinjam? Kita bayar pakai uang tak? Kita bayar pakai uang tak? Kenapa kita bilang riba? Sebenarnya kita bilang riba karena kita sendiri yang punya asumsi bahwa dia pinjam uang tak. Kapan akadnya dia pinjam? Iya kan? Kapan akadnya dia pinjam? Atau memang ada? Gimana bapak-bapak sendiri? Gimana? Memang apa akadnya memang pinjam? Oh Ahmad ini? Gimana nih Abu Soleh? Kita tahu isi hati Ahmad. Kan saya dirasa tidak ada akad pinjam kan? Kita cuma simpan uang tadi situ di dompet kita. Kita isi dari rekening tak, kita isi Dana, kita isi dari rekening tak, kita isi OVO untuk bayar transaksi itu. Dan tidak ada dari awal menyatakan bahwa kita akan apa? Dia pinjam sama kita. Tidak ada. Wallahualam kalau ada itu, kita belum punya ilmu. Artinya tidak bisa kita langsung bilang riba karena dia pinjam punya tak. Nah itu uang tadi kita pakai bayar. Kita pakai bayar. Iya, saya rasa asalnya boleh. Kecuali memang kita nyata bisa membuktikan bahwa dia pinjam sama kita uangnya. Kecuali memang nyata bahwa dia pinjam sama kita uangnya. Iya, dipahami kan? Iya. Jelas ya? Harus ada nyata, jangan sampai kita berbicara bahwa bayar lewat ShopeePay langsung haram. Nah, kan itu kan masalah kita memang butuh belanjanya, butuh barangnya. Ya, sama kan diskon di toko. Yang diskon di toko itu Pak, kan begitu kita bayar kita jadi apa itu? Ada member tak? Sama gitu. Nah, kita ada member langganan situ, karena kita langganan kita dapat diskon, tidak ada masalah Pak. Kan Abu Soleh pergi belanja ikan gimana kan? Oh langganan lagi Pak, kurang-kurangi sambal. Dia kasih ke 2 jempol. Kalau begitu tidak boleh nanti itu dapat diskon, karena kan langganan nih. Langganan memang orang untuk menjaga, mereka kan mau menjaga pelanggan. Itu kan tujuannya, mereka mau menjaga pelanggan supaya ini orang kalau belanja dia ingat itu diskon. Kan biar orang begitu Ji. Nah ingat itu diskon. Nih, dia memberikan itu untuk mengikat pelanggan, menarik pelanggan supaya mereka mau belanja lagi di tempat kita. Iya, iya kan? Sampai sekarang orang begitu. Ayo lewat macam saja, lewat Shopee saja. Kan kalau langsung ke tokonya tidak ada diskon. Itu kan masalah diskon itu dia memang butuh barangnya. Beda kalau memang dia pengejar diskon. Tidak ada kebutuhan barangnya, dia beli saja karena diskon. Tidak boleh, mau batir. Mau batir, mau ditaruh di mana itu barang-barang. Satu rak sepatunya kan diskon, beli terus. Kan itu tidak boleh. Itu jadi berbolehkan, alhamdulillah. Wallahualam kita cukupkan. Insyaallah kita lanjut lagi di pertemuan akan datang. Subhanallah, hamdik, syada la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.